Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahlil baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam yundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يومهم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قالوا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إنه على كل شيء قدير. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca terjemahan. Ini bukan takwil ya, tapi terjemahan biasa ya, terjemahan dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia ya. Kalau takwil itu lebih dalam daripada terjemahan. Mungkin ada asbabul nuzulnya, sebab ayat ini diturunkan itu dalam situasi saat apa. Nah, itu ada kaitannya atau korelasinya dengan sirah nabawiyah. Jadi kita akan mentafsir ya, bukan mentakwil ya, berdasarkan bahasa ke bahasa Indonesia.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Juz pertama ya. Kita mulai juz pertama. Al-Fatihah ya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Tuhan semesta alam. Rabbil alamin. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Berasal dari kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Nah, pemilik hari pembalasan ini di sini ada asbabul nuzulnya di bawah. Nah, disebutkan Al-Malik, Maliki Yaumiddin. Itu artinya pemilik hari pembalasan. Nah, disebutkan Al-Fatihah, pembuka atau Ummul Kitab, induk Alkitab. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibn Hibban, Hakim, dan Baihaqi dari Anas bin Malik. Ia berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW sedang dalam perjalanan. Beliau berhenti. Kemudian ada seorang sahabat yang juga turun dari tunggangannya untuk mendampingi beliau. Lalu beliau bersabda, maukah kamu saya beritahukan sebuah surat yang paling utama di dalam Al-Quran? Lalu beliau membaca surah Al-Fatihah. Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibn Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang sholat tanpa membaca Ummul Quran atau surat Al-Fatihah ini, maka sholatnya tidak sempurna. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas syiratal mustaqim, yaitu orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi masing-masing pemilik hari pembalasan yang dimaksud yaitu Yaumiddin, hari pembalasan, hari waktu manusia menerima pembalasan amalnya baik atau buruk. Disebut juga Yaumul Qiyam atau Yaumul Hisab dan sebagainya. Lalu tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdinas syiratal mustaqim. Itu jalan yang lurus, yaitu jalan hidup yang benar yang dapat membuat bahagia di dunia maupun di akhirat. Kemudian yaitu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Sesat artinya mereka yang dimurkai adalah mereka yang sengaja menentang ajaran Islam. Mereka yang sesat adalah mereka yang sengaja mengambil jalan lain selain ajaran Islam. Kemudian kita masuk ke surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran, zalikal kitab. Kitab ini Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Artinya bertakwa yaitu takwa yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, di sini sebelumnya ada ayat ya, Alif Lam Mim, yaitu beberapa surat dalam Al-Quran dibuka dengan huruf abjad seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra dan sebagainya. Makna huruf-huruf itu hanya Allah yang tahu. Ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah nama surah dan ada pula yang berpendapat bahwa gunanya untuk menarik perhatian atau untuk mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf itu. Alif Lam Ra. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian kita lanjutkan ya. Tadi kan kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu mereka beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, wa yuqimunas sholat, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Pengertian menginfakkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.
Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Lanjut, waladina yu'minuna bima unjila ilaika wa ma unjila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Qur'an, waladina yu'minu bil yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Nomor 7 yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ialah Taurat, Zabur, Injil, dan suhuf lembaran-lembaran yang tidak seperti Alkitab, seperti kitab Al-Quran. Nah, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Lanjut nomor 5, hudam mirabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang mendapat petunjuk, al-huda, mendapatkan petunjuk dari Tuhannya. Wa ulaika humul muflihun, tuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Lalu ayat nomor 6, innaladina kafaru sawa'un alaihim andartahum am lam tundirahum la yu'minun. Sungguhnya orang-orang kafir, innaladina kafaru. Orang-orang kafir yang disebutkan di sini adalah kafir, jamaknya kufar, yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan rasul-rasulnya dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan hari kiamat. Innaladina kafaru, sungguhnya orang-orang yang kafir. Sawa'un alaihim andartahum, sama saja bagi mereka. Am lam tundirahum la yu'minun. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau dalam kurung Muhammad beri peringatan atau tidak, engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Lanjut nomor 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum azabun azim. Allah telah mengunci hati pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Mereka itu yang dimaksud yaitu nomor 9, yaitu sehingga nasihat itu, hidayah tersebut tidak akan masuk ke dalam hati mereka. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. 8. Dan di antara manusia dan yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Lanjut, yukhadi'una Allahu waladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. 9. Mereka menipu Allah. Yukhadi'una Allah. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Fi qulubihim maradu fazadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. 10. Dan hati mereka adalah penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Penyakit yang dimaksud yaitu penyakit hati, misalnya ragu dan tidak yakin akan kebenaran, munafik dan tidak beriman. Lanjut nomor 11, wa idza qila lahum la tufsiduna fil ard qalu innama nahnu muslihun. 11. Dan apabila dikatakan pada mereka janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab sungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. 12. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah sungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan tapi mereka tidak menyadarinya. Dia nomor 13, wa idza qila lahum aminu kama amannan nasu qalu anu'minu kama aman syufaha ala innahum humus syufaha'u falakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab,
Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tapi mereka tidak tahu. Dan nomor 14, ayat 14, Allahu yastahyi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Nomor 14, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu illa syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahji'un. 14, dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanyalah mengolok-olok, berolok-olok. Nomor 15, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahum. Allah tidak memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Ulaika alladziina ishtaraw dhalalata bil huda. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Itu 16 ya. Kemudian yang nomor 17, masaluhum kamasalil ladis tauqadanaro falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fil zulumati la yubsirun. Zulumat, kegelapan gue. 17, perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api setelah menerangi sekelilingnya. Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan memberikan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Summum bukmun umyu fahum la yarji'un. 18, mereka tuli, sumum bukmun, bisu dan buta, umyu fahum la yubsirun. Summum bukmun umyu fahum la yarji'un. 18, mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Kemudian nomor 19, au kasyibim minas sama'i fihi zulumatu wa ra'du wa baraq yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'i hadaral maut wa hum muhitum bil kafirin. Hadaral maut. Nomor 19, Allah seperti orang yang ditimpa atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga mereka dengan jari-jarinya untuk menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Kafir di sini yaitu 12. Pengetahuan dan kekuasaan Allah meliputi orang-orang kafir. Masya Allah. Dan ayat ke 20, yakadul barqu yakhatafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fihim wa idza adlama alaihim qamu walau syaa Allahu la zahaba bi syama'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. 20, hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka setiap kali kilat itu menyinari mereka, berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ayat 19 dan 20 itu di sini di Al-Qur'an, di keterangan kitab Al-Qur'an yang saya baca ini ada asbabul nuzul ya, 19 dan 20 ya, yang saya bacakan terjemahannya lagi, atau seperti orang-orang yang
ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga-telinga dengan jari-jarinya menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Lalu hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, sejumlah sahabat menjelaskan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan dua orang munafik Madinah dan dua orang munafik Madinah yang lari dari ajaran Rasulullah SAW dan menuju tempat orang-orang musyrik. Di perjalanan mereka ditimpa hujan lebat dan guruh yang dahsyat. Akibat ketakutan mereka kembali pulang, menyesali perbuatan mereka, kemudian menghadap Rasul SAW untuk kembali memeluk agama Islam. Hadis riwayat Ibnu Jarir, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud. Astagfirullahal adzim birahmatika ya arhamar rahimin. Fatah. Amin.